Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada mata pelajaran ekonomi kelas 12. Kali ini pelajaran ekonomi kelas 12 akan menyajikan materi tentang akuntansi, yaitu KD Jurnal Penutup Perusahaan Jasa dengan kompetensi sebagai berikut. Dan kompetensi dasar sebagai berikut: menganalisis tahap penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dengan materi meliputi 1. Pengertian jurnal penutup, 2. Jurnal tujuan dan fungsi jurnal penutup, 3. Komponen jurnal penutup, 4. Cara membuat jurnal penutup. 1. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba rugi. 2. Tujuan dan fungsi jurnal penutup. Yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. B. Agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. C. Memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. D. Menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. E. Mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. F. Menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup akun yang sesungguhnya terjadi atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Komponen jurnal penutup perusahaan jasa antara lain: A. Akun pendapatan, B. Akun beban, C. Akun ikhtisar laba rugi, D. Akun prive. 4. Cara membuat jurnal penutup. A. Akun pendapatan. Terdapat dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan usaha yang merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, dan pendapatan di luar usaha yang merupakan pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Berikut adalah contohnya. Pendapatan di debit 10 juta pada ikhtisar laba rugi kredit 10 juta. Ya, pendapatan di debit ini karena harusnya pendapatan kan saldonya kredit. Karena ditutup saldonya 0, maka pendapatan harus dibalik sebelah debit. Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Dua, akun beban. Pengertian beban sendiri adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Ada dua jenis akun beban, yaitu beban usaha yang merupakan pengorbanan langsung untuk kegiatan usaha, dan beban lain-lain yang merupakan beban yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Berikut adalah contohnya. Rekening ikhtisar laba rugi debit 5 juta pada beban kredit 5 juta. Ya, di sini beban dikredit karena harusnya saldonya beban kan debit. Karena ini dibuat jurnal penutup, maka dibalik. Supaya nol saldonya, bebannya harus dikredit. Yang ketiga, akun ikhtisar laba rugi.
Menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Di sini ada dua kondisi yang bisa terjadi, laba atau rugi. Kalau laba, pendapatan lebih besar dari beban, sedangkan rugi adalah pendapatan lebih kecil dari beban. Berikut adalah contohnya. Apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi didebetkan dan akun modal dikreditkan. Dan apabila rugi, maka akun modal didebetkan dan ikhtisar rugi laba dikreditkan. Jurnalnya seperti berikut ini. Ikhtisar laba rugi debit, kalau perusahaan laba, modal kredit. Di sini kalau laba, perusahaan kan memperoleh tambahan modal, sehingga modal bertambah harus dikredit. Sehingga zona penutupnya modal di sebelah kredit, debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Sedangkan kalau rugi, perusahaan memperoleh rugi atau menderita rugi, maka akan mengurangi modal. Sehingga zona penutupnya modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. 4. Akun privé. Menutup akun privé atau penarikan modal oleh pemilik biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan akun privé ke akun modal. Berikut adalah contohnya pada jurnal penutup. Modal debit ada ikhtisar laba rugi kredit. Dari penjelasan di atas kita dapat memberikan contoh jurnal penutup sebagai berikut. Di dalam membuat jurnal penutup, kita harus perhatikan yang pertama adalah identitas perusahaan. Yang kedua jenis laporan. Di sini karena laporannya berupa jurnal penutup, tulis jurnal penutup dan periodenya kapan. Antara lain terdiri dari tanggal, nama akun dan keterangan, referensi, debit, kredit. Untuk isiannya sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan jasa, pendapatan lainnya pada ikhtisar laba rugi. Ya, ini menutup akun pendapatan. Ya, di sini pendapatan muncul dua kali karena pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan ini meliputi pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha. Sehingga kalau pendapatan usaha di sini tulis pendapatan jasa, sedangkan pendapatan luar usaha pendapatan lainnya. Kalau seandainya perusahaan tidak memperoleh pendapatan lainnya atau di luar usaha, maka hanya satu jurnalnya, pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua, ikhtisar laba rugi pada beban usaha, pada beban lainnya. Ikhtisar laba rugi debit, beban usaha kredit, beban lainnya kredit. Sama dengan yang di atas. Kalau perusahaan itu mengeluarkan beban yang ada kaitannya dengan usaha perusahaan, maka dimasukkan kelompok beban usaha. Sedangkan beban yang dikeluarkan di luar usaha, masuk beban lainnya. Kalau perusahaan tersebut tidak ada beban yang dikeluarkan untuk usaha di luar usahanya, usaha pokok perusahaan, maka di sini hanya dua ikhtisar laba rugi pada beban usaha. Yang ketiga, menutup laba atau rugi perusahaan. Jika terjadi laba, maka jurnal penutupnya akan tertulis ikhtisar laba rugi debit pada modal kredit. Jika terjadi rugi, maka jurnal penutupnya modal di debit pada ikhtisar laba rugi di kredit. Kemudian yang terakhir, menutup akun privé, yaitu modal debit, privé kredit. Sehingga jumlah atau total kolom jurnal penutup antara debit dan kredit sama. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai jurnal penutup perusahaan jasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.